Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini, aku akan buat lagi materi dan soal tentang tes wawasan kebangsaan pada bagian Pancasila ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya itu juga ada tentang tes wawasan kebangsaan pada bagian nasionalisme, bela negara, dan juga integritas. Teman-teman bisa nonton atau cek link di description box. Di situ ada playlist aku namanya Study With Me ya. Oke teman-teman, di tes materi Pancasila ini aku akan jelaskan tentang definisi Pancasila, fungsi dan kedudukan Pancasila, makna dari sila-sila dalam Pancasila, dan kemudian butir-butir dalam Pancasila tersebut ya teman-teman. Dan di sini aku akan sediakan 5 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu untuk teman-teman menjawabnya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Definisi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari lahir Pancasila adalah peringatan yang dilakukan setiap tanggal 1 Juni ya teman-teman, untuk memperingati lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang diresmikan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut sebagai BPUPKI. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah penting dalam perumusan identitas nasional Indonesia. Sebelum perumusan Pancasila, Indonesia telah mengalami masa penjajahan yang panjang, terutama oleh Belanda. Munculnya nasionalisme Indonesia yang kuat dan semangat untuk meraih kemerdekaan memicu pembentukan BPUPKI ya teman-teman. Jadi BPUPKI ini bertugas untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi landasan bagi Indonesia merdeka. Nah, makna penting hari lahir Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai simbol persatuan dan kesatuan, serta sebagai fondasi ideologis negara. Pancasila menjadi acuan bagi pemerintahan, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Pancasila juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman dan menghormati hak asasi manusia. Nah, next slide di sini ada konsep dari nilai-nilai Pancasila ya teman-teman, nilai-nilai dasarnya. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai Pancasila Speech. Dalam pidatonya, Bung Karno secara resmi mengumumkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri merupakan konsep yang mengandung nilai-nilai dasar yang mencakup pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah kita tahu ini nilai-nilai dasarnya, langsung saja kita masuk dari fungsi dan kedudukan Pancasila. Jadi berikut ada beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya di sini adalah sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia. Dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ini merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu dari sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan juga etika yang telah melahirkan pandangan hidup.
Yang keempat adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Yang kelima adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia. Nah, di sini maksudnya adalah segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan dengan Pancasila ya teman-teman. Itu juga harus berlandaskan dengan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Yang keenam adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Karena dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Jadi itu ya teman-teman, ada 7 fungsi dan kedudukan dalam Pancasila. Next slide, di sini kita akan mengetahui tentang makna sila-sila dalam Pancasila ya teman-teman. Sebagai pandangan hidup, Pancasila dibagi menjadi 5 sila yang harus diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kelima sila tersebut beserta maknanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus mempunyai kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Dalam hal ini tentu saja menyesuaikan dengan agama yang kita anut serta kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Dengan begitu, pada sila ini juga memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat yang saling hidup berdampingan harus dapat saling menghormati satu sama lain antar umat beragama, agar terciptanya kesejahteraan dan kehidupan lingkungan yang tentram. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusianya, sehingga kita dapat saling menyayangi dan menghargai satu sama lain antar individu. Selain itu, pada sila ini juga kita diajak untuk saling menjaga dan membantu satu sama lain, membela kebenaran serta keadilan yang ada, dan mampu saling bekerja sama dalam menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar serta negara Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Di sini memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan, serta kepentingan bagi negara bersama dibandingkan kepentingan sebagai individu masing-masing. Pada sila ketiga ini kita juga diajak untuk memiliki sifat serta menjadi pribadi yang mau dan rela berkorban demi mencapai kemerdekaan negara Indonesia ya teman-teman. Kita harus bisa menunjukkan rasa cinta pada bangsa Indonesia sebagai tanah air serta memiliki kebanggaan terhadap negara Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama ataupun negara. Dalam mengambil sebuah keputusan di berbagai ruang lingkup, baik pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan yang harus diambil. Pada sila ini kita diajak untuk mengambil pilihan yang mengedepankan tujuan bersama serta menyelesaikan masalah yang ada dengan cara musyawarah maupun berdiskusi. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang terakhir ya teman-teman. Memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk dapat selalu bersikap dengan adil di segala aktivitas yang dilakukan dalam pengambilan keputusan yang harus disepakati bersama dengan melakukan gotong royong. Selain itu, kita juga harus dapat memiliki keseimbangan antara hak serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia dengan menghormati hak yang orang lain miliki dan tetap menjalankan kewajiban kita sebagai masyarakat
Indonesia. Itu ya teman-teman makna-makna dari sila Pancasila. Selanjutnya di sini ada butir-butir Pancasila ya teman-teman, ada 45 butirnya. Kita mulai dari Pancasila sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam adalah mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, butir-butir Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada 10 butir ya teman-teman. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selira. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Next, butir-butir pada Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini ada 7 butir ya teman-teman. Yang pertama, mampu untuk menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Next, kita lanjut untuk butir-butir Pancasila sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada 10 butir. Yang pertama adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ke-8, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang ke-9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
Dan yang terakhir adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Next, kita lanjut butir-butir Pancasila, sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi itu ya teman-teman untuk materi Pancasila. Sekarang kita masuk ke dalam soalnya ya teman-teman. Di sini ada 5 soal. Untuk soal yang pertama, pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara objektif. Artinya adalah A. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. B. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. D. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mulai. Stop. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara objektif. Artinya adalah yang A ya teman-teman, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya dalam mewujudkan A. Pengembangan budaya daerah tertentu. B. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan demi terwujudnya masyarakat yang demokratis, aman, tentram, dan damai. C. Pembangunan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan suku tertentu. D. Menganggap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sudah tidak relevan lagi. Dan yang E. Menutup diri terhadap nilai-nilai budaya luar. Kita mulai. Stop. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah dengan mewujudkan yang B ya teman-teman, pembangunan sosial budaya dilaksanakan demi terwujudnya masyarakat yang demokratis, aman, tentram, dan juga damai. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan makna yang paling tepat dari peran dan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah A. Menjadi norma dan pedoman seluruh kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Menjadi dasar utama dan tertib hukum tertinggi yang bersifat mengikat dan memaksa seluruh warga negara Indonesia. C. Menjadi konsensus bagi bangsa Indonesia yang tumbuh dan tertanam dalam diri dan perilaku setiap warga negara Indonesia. D. Menjadi sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. E. Menjadi cita dan tujuan bangsa Indonesia yang dimaknai secara menyeluruh oleh setiap warga Indonesia. Kita mulai.
Stop. Berikut ini yang merupakan makna yang paling tepat dari peran dan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah yang D ya teman-teman. Menjadi sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Nah, Pancasila ini juga memiliki fungsi sebagai kepribadian bangsa yang diwujudkan melalui sikap mental dan tingkah laku perbuatan ya teman-teman. Jadi sikap mental dan tingkah laku perbuatan ini maksudnya adalah ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga berbeda dari negara yang lain, gitu ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini adalah contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan di keluarga, yaitu A. Seorang anak selalu menuntut kewajiban kepada orang tuanya. B. Seorang ayah selalu melaksanakan kewajibannya tanpa memperoleh haknya. C. Seorang anak selalu mendahulukan haknya daripada kewajiban kepada orang tuanya. D. Saling mencintai dan menyayangi satu sama lain tanpa memperdulikan orang lain di sekitarnya. E. Mengembangkan semangat saling asah, asuh antara anggota keluarga. Kita mulai. Stop. Jelas jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Mengembangkan semangat saling asah, asih, dan asuh antara anggota keluarga. Next, kita lanjut ke soal nomor 5, soal nomor terakhir. Pancasila dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka ragam, baik suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Karena Pancasila A. Menyamakan pandangan tentang cita-cita bersama di atas keanekaragaman. B. Sebagai penyaring kebudayaan asing. C. Menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang kita laksanakan. D. Menangkal segala ancaman yang datang dari luar. E. Sebagai filter terhadap masuknya budaya asing. Kita mulai. Stop. Nah, oke teman-teman, seperti biasa nomor 5 ini menjadi PR teman-teman ya. Kalian bisa jawab di kolom komentar. Dan ya segitu aja untuk soal dan materi tentang tes wawasan kebangsaan pada bagian Pancasila. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silakan komen di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa nih dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.